beda dengan makhluk yang lain. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Malaikat diciptakan Allah punya roh tapi tidak punya jasad, makanya malaikat tidak kelihatan. Malaikat diciptakan Allah punya roh tidak punya jasad, makanya malaikat tidak kelihatan. Tapi malaikat diciptakan Allah makhluk yang penuh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Setan juga seperti malaikat, diciptakan oleh Allah punya roh tapi tidak punya jasad, makanya setan tidak bisa kelihatan. Setan diciptakan oleh Allah punya roh tidak punya jasad. Kebalikan dari malaikat, setan diciptakan oleh Allah makhluk yang penuh pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikat makhluk yang penuh ketaatan. Sekarang manusia diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna, punya jasad, punya roh. Makanya manusia itu kelihatan, dia punya roh dan punya jasad. Kalau malaikat punya roh, makhluk yang paling penuh dengan ketaatan. Kalau setan punya roh, tidak punya jasad, makhluk yang penuh pengingkaran. Manusia punya roh dan punya jasad. Kadang manusia jadi malaikat, kadang manusia pun jadi setan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Beribadah di bulan suci Ramadan, Allah panggil iman terhadap diri kita. Kenapa? Beribadah itu membersihkan jiwa kita, tidak hanya membersihkan perut. Beribadah puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Kalau Allah ajarkan kepada kita sholat berjamaah, pahalanya dikasih tahu oleh Allah. Kalau Allah ajarkan kita berinfak dan bersedekah, pahalanya dikasih tahu oleh Allah. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, asyamuni wa ana ajzibi. Puasa hanya milikku dan aku yang akan memberikan pahala kepada hambaku. Makanya ibadah puasa itu adalah kajiannya adalah roh. Letaknya di hati kita, Pak. Tidak bisa dipungkiri nilai-nilai keimanan itu ada di dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita kenali bagaimana ciri roh kita kalau kotor. Mari kita kenali kalau roh kita kotor. Kalau kita ingin mengenali diri kita, atau kalau kita ingin melihat roh kita atau hati kita kotor, cirinya sederhana. Kalau ke masjid berjamaah sholat, malas. Kalau membaca Quran, malas. Rumah kita dengan masjid sangat berat untuk melangkahkan kaki, untuk menambah wawasan di majelis ta'lim, malas. Menambah wawasan pengetahuan, dekat dengan para ulama, dekat dengan ustadz, dekat dengan ustazah, malas. Menunaikan kewajiban 5 waktu, malas. Berinfak dan bersedekah, malas. Itu cirinya roh atau hati kita kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali itu. Kalau kita ingin mengenal hati atau roh kita ini kotor, timbul kemalasan di dalam jiwa kita. Sholat berjamaah, malas. Berinfak dan bersedekah, malas. Dengan masjid, malas. Membaca Quran, malas. Bersahabat dengan orang-orang yang baik, malas. Dekat dengan maksiat, dekat dengan munkarat. Itu artinya roh kita itu sedang kena virus kotor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beribadah di bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah telah memberikan kemudahan bagimu dan Allah tidak memberikan kesukaran kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya Pak, ibadah puasa itu yang dipanggil bukan fisik badan saja. Ibadah puasa itu yang dipanggil iman, roh dan hati kita. Kalau ibadah puasa itu dipanggil